Selamat siang, saya Agustinus Suara, NIM 2110322444. Di video saya ini, saya akan membahas apa itu ekonomi internasional. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas terstruktur dengan mata kuliah ekonomi internasional yang diampu oleh Bapak Heri Merdianto Kurniawan, SPMM. Apa itu ekonomi internasional? Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara atau kerjasama yang terjalin oleh negara satu dengan negara lain. Misalnya perdagangan barang dan jasa antar negara, penanaman modal asing, lalu lintas modal antar negara, neraca pembayaran, masalah utang luar negeri, lembaga-lembaga ekonomi internasional, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh kerjasama yang diikuti oleh Indonesia yang sering kita dengar adalah ASEAN. Untuk pengertian lebih lanjut tentang apa itu ASEAN, teman-teman bisa mencarinya di internet atau sebagainya. Intinya, ASEAN merupakan organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Kenapa bisa terjadi ekonomi internasional? Ada 7 faktor penyebab terjadinya ekonomi internasional. Faktor yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Sumber daya alam menjadi penting dan krusial karena merupakan bahan baku produk tertentu. Negara yang membutuhkan sumber daya alam itu akan mencari negara yang memiliki sumber daya alam tersebut. Hal ini memicu terjadinya perdagangan internasional. Sebagai contoh, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, dalam urusan pengolahan, Indonesia belum memadai, sehingga mendorong Indonesia menawarkan hasil sumber daya alamnya ke negara lain, yaitu mengekspor untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Faktor yang kedua ada penghemat biaya produksi. Sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan di setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Negara yang dibekali dengan sumber daya manusia mumpuni dan teknologi canggih mampu memproduksi barang berkualitas baik. Sementara bagi negara dengan sumber daya manusianya dan teknologi yang kurang memadai, membeli dari negara pembuatnya atau impor bisa menjadi lebih murah ketimbang memproduksi sendiri. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan nasional. Seperti penjelasan di atas, tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri atau penduduk negaranya. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan itu, negara perlu melakukan aktivitas perdagangan internasional berupa impor barang atau jasa dari negara lain. Faktor yang keempat, meningkatkan pemasukan negara. Aktivitas ekspor dan impor merupakan cara negara meningkatkan pendapatan. Negara diuntungkan dari nilai pajak, barang, hasil ekspor dan impor tersebut. Negara juga dapat melakukan ekspor melalui badan usaha milik negara dan menjual bahan baku, sumber daya alam atau teknologi ke negara lain. Faktor yang kelima ada memperluas pasar. Ekspansi produk ke berbagai negara juga merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan internasional. Pengenalan berbagai macam produk berkualitas ke berbagai negara mampu memberikan keuntungan besar dan meningkatkan hubungan kerjasama dagang yang baik antar negara. Faktor yang keenam, peningkatan produk UMKM.
Kualitas produk dalam negeri berpotensi memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional. Kebutuhan menjadi sebab terjadinya perdagangan internasional. Bahan baku bisa didapat dari dalam negeri atau luar negeri. Produk kemudian sebaiknya mungkin untuk bisa bersaing di pasar internasional. Faktor yang ketujuh, kerjasama antar negara. Seringkali produsen dari suatu negara membuka produksinya di negara lain. Hal ini memungkinkan jika terjadinya kecocokan bisnis dan industri. Perdagangan internasional juga membawa dampak positif bagi kedua negara yang bekerja sama. Dampak positif tidak hanya dapat dirasakan oleh negara sebagai institusi saja, namun juga warga negara. Itulah sejumlah faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Sekian dari saya, terima kasih.